iman, abna'i talabah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kesabaran dan semangat dalam menuntut ilmu. Antum semua adalah hamilul Quran, orang-orang yang sedang berusaha menegakkan dakwah melalui Al-Quran. Kita harus meyakini bahwa Nabi pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat hambanya dengan Al-Quran dan meninggalkan atau membuat hina karenanya juga. Sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bahwa ini bukan sekedar mukjizat Nabi Muhammad, tapi ini adalah satu petunjuk yang akan membuat kita ini selamat dunia akhirat. Maka orang yang hamilul Quran, yang sedang belajar Al-Quran, wajib bagi dia meluruskan niatnya. Kita belajar Al-Quran bukan sekedar ingin dipanggil sebagai seorang qari. Karena kalau niatnya ingin dipanggil sebagai seorang qari, suaranya bagus, menghafal Quran, jadi imam dan seterusnya, maka dia adalah orang yang termasuk mendapatkan ancaman pada hari kelak ketika dia dimintai pertanggungjawaban, ya, ketika dia ditanya, untuk apa kamu baca Al-Quran? Ya. Maka jawaban apapun yang akan dia sampaikan akan dianggap dusta oleh Allah. Dan orang yang berdusta karena niatnya keliru dalam mempelajari Al-Quran ini mendapatkan ancaman neraka lebih pedih daripada pelaku maksiat lain. Ya. Karenanya luruskan niat. Yakini bahwa hadis Nabi tadi, bahwa Al-Quran ini akan membawa kita ke derajat yang mulia. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ad-darajat. Nah, ilmu di sini adalah ilmu agama. Ya. Beberapa derajat setelah beriman dulu. Setelah kita beriman, kemudian belajar tentang agama, maka kita akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana kata Nabi juga, bahwa dengan Al-Quran ini kita akan dimuliakan. Tidak ada sejarahnya orang hafal Quran kemudian susah hidupnya, nggak ada. Tidak ada. Walaupun dia dalam kondisi sederhana, walaupun dia dalam kondisi ya tidak memiliki kedudukan tertentu di hadapan manusia, tapi tidak akan pernah orang yang menghafal Quran, belajar Quran, mentadaburinya, ya, mempelajari tafsirnya, hidupnya sengsara, nggak ada. Orang setelah lulus dari sarjana belajar apapun, ya, ada kemungkinan dia menganggur dan mencari pekerjaan susah. Ya, lulusan komputer, lulusan ilmu hukum, lulusan psikologi dan seterusnya. Ya. Saya menyaksikan sendiri betapa orang itu melamar kerja susah dan di mana-mana enggak diterima. Tapi seorang penghafal Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang memuliakan Al-Quran, tidak ada ceritanya. Tahu-tahu Allah pilih dia untuk berangkat umroh. Tahu-tahu Allah pilih untuk berangkat haji. Tahu-tahu Allah pilih jodohnya istri yang soleha, kaya pula, cantik pula. Gitu ya. Senyum semua itu. Itu yang dicari kan? Iya, enggak masalah karena memang tunkahul mar'ah li arba'ah. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena apa? Li jamaliha. Cantiknya dulu, jangan dibolak-balik ini susunannya, harus ngikutin Nabi. Cantiknya dulu. Jadi jangan mau nikah, ini jadi ngajari nikah nih, Pak. Cepat-cepat lulus semua. Jomblo semua. Ya, jadi cari perempuan itu yang pertama kali cantiknya dulu. Jadi jangan dibalik, ini pertama cantiknya dulu. Ya. Wali hasabiha, ya. Nah, kemudian dari kedudukannya. Kemudian dari nasabnya, keturunan siapa. Jadi kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Nah, yang terakhir baru walidiniha. Fadfar bidadid dini taribat yada.
pilihlah agamanya, karena itu yang akan membuat kita beruntung selamanya. Nah, jadi kalau pilih cantik duluan, kemudian agamanya kurang baik, kita tolak, kita nggak dosa. Tapi kalau cari agamanya dulu, ternyata setelah nador, ya, tai lalatnya kebanyakan, gitu, atau ada sesuatu yang kurang kita sukai, itu nanti kita nolak padahal agamanya baik. Nah, ini kita jadi nggak bagus. Nah, jadi pilih yang cantik dulu. Nah, kembali ke Al-Quran, jangan kelamaan kalau bahas itu. Ya, jadi antum di sini termasuk orang-orang pilihan. Tidak banyak orang seperti antum. Kemarin anak ngisi kajian di Cikarang, usia antum PKL. Tapi ownernya, pemilik pabriknya itu mengerti tentang din dan sangat perhatian terhadap agama. Jadi PKL itu selain dapat gaji, dapat kajian, dibimbing, Masya Allah. Dan usia antum, tapi tidak lebih beruntung daripada antum. Karena mereka ngajinya seminggu sekali. Kalau antum setiap hari, ya insya Allah banyak teman-teman yang dulu juga murid-murid ana, dia belajar Al-Quran, seluruhnya saya melihat baik ya keadaannya sampai saat ini. Jangan ragu dan jangan kemudian berpikir nanti saya setelah dari sini mau apa, mau bagaimana, enggak. Ya, semua penghafal Quran itu Allah muliakan. Selama niat antum ikhlas, selama betul-betul antum fokus, maka jangan khawatir terhadap masa depan antum. Karena tadi Allah sudah menyampaikan melalui lisan nabinya, ya, bahwa orang yang memperhatikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, ya, akan dimuliakan oleh Allah, akan dinaikkan derajatnya, dan mereka itu insya Allah juga akan memiliki keluarga yang baik selama dia istiqomah dengan Al-Qur'annya. Ya, karena kita tahu Al-Qur'an ini bukan sembarang mukjizat yang kemudian hanya karena disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi Al-Qur'an ini memang Allah ciptakan sebagai petunjuk, penyembuh, kemudian juga jalan keluar dari persoalan apapun yang dihadapi manusia, dan itu semuanya sudah dimuat dalam Al-Quran. Maka ketika kita mempelajarinya, kita akan tahu jalan hidup itu bagaimana. Punya penyakit apapun dengan Al-Quran, insya Allah syifaan likulli da, ya, dia jadi obat dari segala macam penyakit, ya. Kemudian obat hati, kemudian segala macam. Kalau kita kembali ke Al-Quran, insya Allah hidup kita ini nyaman, tenang, ya. Ngantuknya kita, capeknya kita, lelahnya kita, ya, itu semuanya ibadah selama ikhlas. Selama tidak tadi ujungnya saya pengen jadi imam di sini, dapat gaji sekian, begini, nah itu udah keliru. Jangan sampai punya niatan yang seperti itu. Karena tadi konsekuensinya dua, kata Nabi tadi. Yarfa'u bihadzal kitab, ya kan? Diangkat derajatnya karena Al-Quran dengan catatan ikhlas. Yang kedua, bisa jadi dia ditinggalkan karena Al-Quran juga, karena niatnya nggak lurus, ya, karena dia juga menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan duniawi, gitu ya. Nah, antum melihat banyak di YouTube, di mana, di video dimanapun orang baca Al-Quran disawer, wah ngeri sekali kayak gitu. Jangan sampai, ya, jangan sampai menerima bayaran dengan hal-hal yang seperti itu. Boleh nggak kemudian jadi imam menerima mukafaah? Boleh. Jadi imam kemudian dapat gaji, boleh, ya, karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi antum kemudian menjual suara antum ke sana ke sini untuk duit, nah itu yang tidak boleh. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua, dan kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan nikmat istiqomah dan nikmat kita untuk terus dalam kondisi iman, Islam dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyana wa iyyakum jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.